wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqul wa'dil amin. Alhamdulillah, malam ini bisa kita lanjutkan majlis pembacaan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Sudah sampai pada bab yang ke-65, kitab 8, hadis 450. Penjelasan tentang fadilah membangun masjid. Kita baca bab man bana masjidan, bab yang menjelaskan fadilah membangun masjid. Wa bihi ilahi qal haddatsana Yahya bin Sulaiman haddatsana Ibnu Wahab akhbarani Amr anna Bukairan haddatsahu anna Asim bin Umar bin Qatadah haddatsahu annahu sami'a Ubaidallah al-Khawlani annahu sami'a Uthman bin Affan yaqul 'inda qawli an-nasi fihi hina baina masjid ar-rasul sallallahu alaihi wasallam innakum aktsartum wa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan qala Bukairun hasibtu annahu qal yabtaghi bihi wajha Allah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari gurunya Yahya bin Sulaiman, Yahya bin Sulaiman dari Ibnu Wahab, Ibnu Wahab dari gurunya lagi Amr, bahwa mendengar seorang ulama bernama Bukair bercerita bahwa Asim bin Umar bin Qatadah menceritakan kepadanya bahwa Ubaidullah al-Khawlani mendengar Sayyidina Uthman bin Affan berkata, "Inda qaulin nasi fihi hina bana masjid ar-rasul." Saat Sayyidina Uthman ingin melakukan perluasan Masjid Nabawi, orang-orang banyak komentar. Ini kejadian sekitar tahun 30 Hijriah atau di akhir kekhalifahan Sayyidina Uthman bin Affan. Beliau ingin memperluas Masjid Nabi. Lalu orang-orang waktu itu banyak berkomentar tentang niat beliau memperluas Masjid Nabi ini. Apa kata Sayyidina Uthman kepada orang-orang saat itu? Innakum aktsartum, kalian terlalu banyak komen, terlalu banyak bicara, terlalu banyak membincangkan tentang niat untuk membangun masjid ini atau untuk memperluas bangunan masjid yang sudah ada ini. Perlu kalian ingat, aku pernah dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan," siapa saja yang membangun masjid. Lalu kata Bukair yang tadi meriwayatkan hadis, seingat saya waktu itu Rasul seakan-akan mengatakan yabtaghi bihi wajhallah, siapa saja yang membangun masjid, yang ketika membangun masjid itu ikhlas lillahi ta'ala, hanya mengharapkan pahala dari Allah saja, tidak mengharapkan pahala dari siapapun, banallahu lahu mithlahu fil jannah, Allah akan membalas untuk dia dengan membangunkan sebuah rumah atau sebuah yang sama dengan masjid ini, yaitu masjid juga di dalam surga. Jadi hadis ini seakan-akan mengatakan begini, siapa saja orang yang ingin bangun masjid lillahi ta'ala, di dunia dia membangun masjid, maka dia di akhirat dibalas Allah dengan karunia tempat untuk dia sebuah masjid yang ada dalam surga. Jadi bangun masjid di dunia, Allah akan ganti dengan untuk dia masjid yang berada di dalam surga. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Uthman dulu ingin memperluas Masjid Nabawi karena dipandang orang-orang yang datang ke Madinah semakin ramai, sahabat dan anak-anak sahabat semakin ramai. Di awal dibangun Nabi tidak luas, wajar karena orang belum banyak, sahabat yang akan butuh tempat sholat belum banyak, sehingga bangun masjid tidak terlalu besar.
Di masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, orang terus bertambah. Baik orang Madinah semakin berkembang, orang masuk Islam semakin banyak, orang yang datang dari berbagai daerah kemudian menetap di Madinah juga semakin banyak. Maka Sayyidina Utsman ingin memperluas Masjid Nabawi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dikatakan siapa saja membangun masjid, ini ada hadis-hadis yang lain yang juga menjelaskan tentang membangun seperti apa atau membangun sebesar apa. Sehingga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan fayadkhulu fihil kabir was-saghir. Ini termasuk masjid yang dibangun ukurannya besar, ukuran sedang, ukuran kecil. Bahkan dan sebagainya dikatakan walau kamafhasi khittatin, walaupun yang dibangun itu hanya seluas, sebesar kandang atau tempat tinggal seekor kucing. Ada lagi dikatakan bahwa hanya sekedar seekor seekor burung dara, hanya seekor burung dara, sehingga burung dara itu kandangnya, sarangnya tidak besar, lalu nanti di dalam sarang itu paling ditaruh telur, ditaruh anaknya, kemudian dia tidak besar. Meskipun dibangun sebesar sangkar burung, dia akan dapatkan pahala, akan dibalas oleh Allah, dibangunkan surga untuk dia di akhirat nanti. Sehingga timbul pertanyaan, gimana mungkin kita bangun masjid hanya sebesar sarang burung? Maka sebagian ulama menjelaskan bahwa orang bangun masjid ini boleh jadi dia bangun hanya kecil, sekedar bisa tempat sujud. Atau yang kedua maknanya, orang bangun masing-masing dengan kadar yang kecil, ketika mereka gotong royong atau dibangun oleh banyak orang yang masing-masing sedikit tadi, yang lain juga sedikit, maka menjadi banyak sehingga selesailah semua masjid yang besar. Kita lihat rata-rata masjid umat Islam, wakaf yang dibuat di mana saja untuk masjid itu rata-rata dibangun oleh banyak orang, tidak hanya dibangun oleh satu orang. Meskipun sebagian tempat ada juga dibangun oleh sebagian satu orang atau berapa orang saja. Jadi poinnya adalah bahwa membangun masjid ini bisa dengan kadar yang kecil, kadar yang besar, atau kita kontribusi hanya sedikit dalam sebuah pembangunan masjid. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dikatakan bahwa banallahu lahu mithlahu fil jannah, Allah membuat untuk dia serupa dengan yang dia bangun di dunia. Sebagian redaksi mengatakan banallahu baitan, man bana lillahi baitan. Ini di dalam redaksi yang lain, man bana masjidan yadhkuru fihi ismallah. Sebagian lain dikatakan masjid yang digunakan untuk berzikir di dalamnya, untuk berzikir kepada Allah. Sebagian lain disebutkan adalah dibangunkan rumah. Rumah ini maksudnya rumah yang digunakan untuk khusus ibadah atau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, timbul pertanyaan, bukankah kalau kita beramal, satu amal itu nanti akan dibalas 10 kali lipat? Tapi kenapa Allah kasih serupa dengan yang dibuat di dunia? Nah, maka nanti akan dijawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Imam Bukhari kemudian para pensyarah hadis menekankan bahwa membangun masjid ini besar atau kecil, berkontribusi bersama orang lain, atau kita hanya fasilitator saja, akan mendapatkan pahala sama seperti orang membangun masjid, dan itu akan didapatkan pahalanya di akhirat dengan balasan yang serupa. Lalu pembalasan yang serupa ini, sebagian mengatakan bahwa di dunia dibuat masjid, di akhirat juga dikasih masjid. Lalu timbul pertanyaan tadi, bahwa bukankah amal baik yang kita buat 10 kali lipat dibalasnya? Ini kenapa dibalasnya satu kita buat dibalas sama seperti yang kita buat? Para ulama kemudian menjelaskan seperti Imam Nawawi,
yahtamil ay yakuna al-muradu anna fadlahu ala buyutil jannah ka fadlil masjidi ala buyutid dunya. Ini seakan Allah mengatakan bahwa di akhirat semua orang akan punya rumah masing-masing, tapi ada orang yang punya masjid di dalam surga. Kelebihan masjid dalam surga dibanding rumah-rumah dalam surga sama seperti masjid dibanding rumah-rumah yang ada di dunia, bahwa masjid lebih afdal dibanding rumah biasa. Di akhirat masjid di dalam surga lebih afdal dibanding rumah yang dibuat di dalam surga untuk orang-orang yang masuk ke dalam surga. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini setidak-tidaknya beri pelajaran pada kita bahwa siapapun orang yang bangun masjid lillahi ta'ala, Allah akan balas untuk dia. Kecil atau besar Allah akan balas. Kemudian balasannya adalah Allah buatkan masjid juga untuk dia, tapi masjidnya adalah di akhirat di dalam surga. Tentu saja masjid yang ada dalam surga jauh lebih baik dibanding masjid yang ada di dunia. Meskipun sama-sama masjid, tapi satu tempat di dunia, yang satu tempat di dalam surga. Tentu saja kelebihan surga jauh dibanding kelebihan dunia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Silakan asatidz yang lain menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para asatidz, para ahibah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bab yang baru saja dibacakan oleh Ustadz Al-Naf tadi, man bana masjidan, bab tentang orang yang membangun rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kisahnya tadi sudah disampaikan oleh beliau saat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an ingin melakukan perluasan Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi awalnya itu hanya 100 zira' panjang dan lebar. Iya, Ustaz ya. 100 zira' panjang dan lebar. Artinya kalau kita tengok 100 zira' satu hasta itu dari ujung siku sampai kemudian ujung jari itu satu hasta, berarti 100 lebarnya, 100 juga panjangnya. Itu awal mula besarnya Masjid Nabawi. Setelah beberapa kali perluasan seperti yang kita tengok sekarang ini cukup sangat luas sekali. Kalau dahulu di depan Masjid Nabawi itu ada salah satu kebun kurma yang diwakafkan oleh Abu Thalhah. Sekarang kita sudah tidak bisa melihatnya lagi. Dan perluasan itu diantaranya dilakukan pada masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Yang menarik bahwa orang yang membangun masjid di kalimat yang terakhir itu yang bagi bihi wajhallah. Artinya ya betahi bihi wajhallah. Jadi orang itu ketika membangun masjid dia tidak mengharap apa-apa melainkan ridho atau melainkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya ketika membangun itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi membangunnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada beberapa dermawan itu ketika membangun masjid, karena diantara yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan akan menyiapkannya satu rumah di dalam surga, maka beberapa orang itu membangun masjid secara pribadi. Jadi kalau ada beberapa masjid diberi nama seseorang atau kemudian nama siapapun, biasanya itu dibangun secara pribadi, dan itu cukup banyak di beberapa tempat dibangun secara pribadi. Tapi kemudian tadi juga sudah dijelaskan bahwa yang akan mendapatkan pahala itu bukan hanya orang yang membangunnya secara pribadi. Kalau seandainya orang itu tidak punya kecukupan, dia hanya mampu semisal sangkar burung atau kemudian sarang burung, itu juga termasuk bagian dari orang yang mendapatkan pahala juga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu sedikit dari tambahan yang saya sampaikan dari apa yang sudah dibacakan oleh Ustadz Al-Naf tadi. Wallahu a'lam. Ustadz Hanafi, Ustadz Roni. Baik, kita baca hadis berikut. Bab 66. Babu ya'khudhu binusulin nabli idza marra fil masjid. Kita kalau masuk ke dalam masjid bawa
mungkin bawa panah, atau mungkin bawa pisau, atau bawa parang, bawa bilah. Boleh jadi karena pelatihan penyembelihan hewan kurban, atau boleh jadi karena akan ke ladang sehingga bawa pisau, bawa parang, bawa apa saja. Itu perhatikan bagian yang tajam itu sebaiknya dijaga jangan sampai mengena orang lain. Karena boleh jadi ketika kita bawa busur panah, ada bagian tajam itu, kita kurang perhatian, orang lain nyangkut di badan orang, kita tak sadar. Sebab kan biasanya panah itu kan di belakang kita atau di samping kita, bukan di depan. Maka dianjurkan kalau kita bawa benda tajam ke masjid, itu perhatikan bagian yang tajam sehingga tak mengena orang yang ada dalam masjid atau orang yang bertemu dengan kita dalam masjid. Ini menjelaskan bahwa bila kita masuk masjid boleh bawa senjata, tapi hati-hati jangan sampai senjata itu bisa melukai orang lain. Langsung riwayat dikatakan anna rajulan marra fil masjidi bi ashum qad abda nusuluha. Qad abda nusulaha. Ada orang yang lewat dalam masjid, kemudian dia bawa anak-anak panah itu. Panah itu kan ada bagian yang tajam depan itu, mungkin dari besi atau boleh jadi dari bagian yang lain dibuatnya yang tajamnya itu. Nampak bagian yang tajam itu. Fa amara ayyakhudha binusuliha kaila takhdasu muslima. Rasul suruh ini perhatikan bagian yang tajamnya sehingga tidak menyebabkan luka, menggores orang muslim yang ada dalam masjid. Kita baca hadisnya. Wa bihi ilai qal haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Sufyan qal qultu li Amr asami'ta Jabir bin Abdullah yaqul marra rajulun fil masjid wa ma'ahu siham faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsik binisaliha. Guru Imam Bukhari Qutaibah bin Sa'id bercerita bahwa ulama Sufyan bercerita, Sufyan bin Uyainah bercerita, qultu li Amr, aku katakan kepada Amr, apakah engkau mendengar Jabir bin Abdullah bercerita? Apa cerita Jabir bin Abdullah itu? Marra rajulun fil masjid, seseorang lewat dalam masjid, wa ma'u siham, waktu dia lewat tadi bawa beberapa busur anak panah. Faqala lahu Rasulullah, lalu kata Rasul kepada orang bawa anak panah tadi sallallahu alaihi wasallam, amsik binisaliha, perhatikan, pegang oleh engkau binisaliha, bagian ujung anak panah yang tajamnya itu. Kenapa? Khawatir ujung panah yang tajam tadi bisa melukai orang lain, bisa menggores orang lain, bisa menyebabkan orang lain sakit oleh bagian yang tajam dari anak panah yang kita bawa. Karena kalau anak panah yang tidak tajam itu kan tidak apa-apa, tidak menyakiti orang, tapi bagian yang tajam bisa melukai orang lain. Maknanya Nabi ingin mengajarkan bila kita masuk masjid, masjid itu biasanya ramai, banyak orang yang datang, ada orang yang i'tikaf, ada orang sholat, ada orang berjamaah, ada orang majlis zikir, ada majlis pengajian. Kalau kita tak hati-hati bisa kena orang lain. Kita sengaja atau tidak, tentu saja lebih dominan tidak disengaja. Gak mungkin seorang muslim sengaja melukai orang lain dengan anak panah yang dia bawa atau senjata tajam lain yang dia bawa. Maka agar jangan sampai luka orang lain tanpa kita sengaja, hati-hati, perhatikan benda tajam yang dibawa ke dalam masjid. Ini sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada larangan kita bawa senjata tajam dalam masjid, tapi tentu saja senjata tajam ini bukan tujuannya untuk melakukan perbuatan anarkis, perbuatan kriminal, sengaja membunuh orang, melukai orang dan lain-lain. Hanya sekedar bila kita sedang kondisi sedang membawa benda tajam. Lalu tidak mungkin kita taruh sembarangan. Taruh luar masjid, pertama ada kemungkinan diambil anak kecil, mudarat. Ditaruh di luar masjid, boleh jadi diambil orang, kita pula yang rugi. Atau taruh luar masjid, orang-orang nanti akan mengira ada benda luqatah dan banyak kemungkinan yang lain. Oleh karena itu, bawa ke dalam masjid, tapi amankan, hati-hati, jangan sampai menyebabkan luka bagi orang lain. Wallahu a'lam. Silakan, Ustaz.
Baik, tadi sudah dibacakan oleh Tuan Guru kita hadis yang ke berapa ini? 451. Kita lanjutkan babul mururu fil masjid. Bab melewati masjid. Ini masih mirip dengan hadis yang baru saja dibacakan oleh Tuan Guru kita. Bisana dinal mutasil ila Imam al-Bukhari haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Abu Burdah Abdullah qala sami'tu Aba Burdah an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man marra fi syai'in min masajidina au aswaqina. Jadi siapa saja yang melintas atau akan melewati masjid atau melewati pasar, lalu kemudian binablin, dan pada waktu itu dia sedang membawa busur panah, falyakhudh ala nisaliha la ya'kir bikaffihi musliman. Maka hendaklah dia menjaga bagian tajamnya supaya kemudian tidak merobek atau kemudian dengan bagian yang tajam itu melukai orang muslim. Itu yang diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya menjaga sesuatu yang tajam dari bagian senjata yang kita punya supaya kemudian tidak melukai orang lain. Jadi kalau kita berbicara tentang panah bawa ke masjid, mungkin di kita tak menjadi pemandangan yang biasa kita tengok. Atau kemudian membawa parang juga bukan sesuatu yang kemudian kita tengok. Tapi kalau kita tengok ini kan tempo dulu ketika memang keadaan lalu kemudian dan lain sebagainya lalu menjadi pemandangan yang biasa. Dan mungkin di beberapa tempat juga akan menjadi pemandangan yang biasa ketika orang masuk ke masjid lalu kemudian dia bisa saja bawa celurit, bisa saja bawa arit dan kemudian lain sebagainya. Jadi kalau membawa benda-benda tajam, itu yang perlu dijaga adalah bagian tajamnya supaya kemudian tidak melukai orang lain. Biasanya di kita malah ketika datang ke masjid itu yang ditengok mungkin sebagian aparat keamanan itu bawa senjata, tapi senjatanya itu juga ditutup untuk kemudian tidak diperlihatkan. Jadi maknanya senjata tajam saja Rasulullah sudah mengingatkan untuk kemudian dijaga supaya tidak melukai orang lain. Apalagi orang yang memang sengaja melukai orang lain tentu menjadi sesuatu yang sangat dilarang sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bahasa yang sering kita dengar, orang yang membunuh satu orang itu kan faka'annama qatalan nasa jami'ah. Maka di antara dosanya sama dengan membunuh banyak orang. Nah, itulah tentang pentingnya hifdzun nafas, menjaga nyawa dari setiap insan. Makanya sedangkan membawa alat tajam saja sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jadi jangankan umat Islam itu jadi teroris, tak sengaja melukai orang sudah diingatkan Nabi. Makanya kalau ada yang mencap umat Islam teroris, itu adalah framing. Yang kedua, kemungkinan ada oknum orang Islam yang belajar belum matang dalam belajar, tapi kemudian merasa merepresentasikan ajaran Islam. Tengok hadis Nabi, hadis sahih. Tak sengaja melukai orang, Nabi suruh tolong hati-hati, hindarkan. Jangan sampai melukai orang tanpa disengaja, apalagi menyengaja melukai atau mengalirkan darah orang lain. Nah, beginilah dalam Islam, sehingga kalau kita belajar Islam semakin baik dan belajar Islam dengan dijelaskan oleh para ulama, kita akan memahami Islam itu dengan baik. Karena hari ini banyak orang dia memahami Islam dari sumber langsung Islam, Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak memiliki instrumen ilmu sehingga salah paham dalam memahami hadis-hadis Nabi dan ayat Al-Quran karena kekurangan instrumen ilmu. Merasa berdasarkan dalil, tapi sebenarnya pemahaman dia jauh daripada dalil. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap tidak berilmu tapi merasa berilmu, dan kita
boleh jadi salah dalam bersikap gara-gara salah persepsi itu. Baik, silakan. Ada lagi para asatidz tambahkan? Atau kita baca hadis berikutnya? Bismillahirrahmanirrahim. Babu asy-syi'ri fil masjid. Bab menjelaskan tentang bersyair di dalam masjid, bersenandung syair. Haddatsana Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi'. Imam Bukhari mendapatkan hadis dari Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi'. Qala, ia mengatakan, akhbarana Syu'aib. Syu'aib mengabarkan kepada kami An-Zuhri, dari Az-Zuhri. Qala, ia mengatakan, akhbarani Abu Salamah. Abu Salamah menceritakan, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, annahu, bahwasanya, sami'a Hasan bin Sabit al-Ansari, ia mendengar Hasan bin Sabit al-Ansari yastashhidu, meminta kesaksian Abu Hurairah kepada Abu Hurairah, anshudukallah. Apa arti anshudukallah ini? Aku bersenandung untukmu, itu maksudnya. Bukan. Anshudukallah ay sa'altukallah, aku meminta, ya, aku meminta, untuk bersumpah dengan nama Allah. aku meminta kepadamu atas nama Allah. Sa'altukallah, itu artinya. Jadi Hasan bin Sabit terkenal sebagai sahabat yang ahli dalam bersyair. Jadi Hasan bin Sabit ini salah satu sahabat Nabi yang keahliannya bersyair. Dia menggunakan kemampuan bersyairnya untuk memuji dan juga membela Nabi jika seandainya ada orang-orang yang bersyair untuk mencela Nabi. Dan Hasan bin Sabit selalu menggunakan kemampuan syairnya untuk menyemangati orang berperang dan lain-lain. Hal sami'tan Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, apakah kamu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Hasan, wahai Hasan, ajib an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus, ya Allah, kuatkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dukunglah, kuatkanlah Nabi dengan Roh Kudus, maksudnya malaikat ini. Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus, kuatkanlah Nabi, itu kuatkanlah Hasan bin Sabit ini. Kuatkanlah Hasan bin Sabit dengan Roh Al-Qudus. Ya. Qala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, na'am, ya, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu. Ini menunjukkan bahwa wallahu alam Hasan bin Sabit ini pernah bersyair di dalam masjid. Jadi kita lihat keterangan di situ Ibnu Hajar, wa qala ghairuhu yahtamilu anna al-Bukhari arada anna syi'ra al-mustamila 'ala al-haq. Jika syair itu mencakup hal-hal yang benar, maka itu diperbenarkan. Bidalili du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam li Hasan ala syi'rihi, berdasarkan dalil doa Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Hasan, terhadap pada syairnya Hasan bin Sabit itu. Iza kana haqqan jaza fil masjid, jika memang benar isi syair itu maka boleh dilantunkan di masjid, kasairil kalamil haq, seperti ucapan-ucapan yang lain yang benar. Wala yamna'u minhu kama yumna'u min ghairihi minal kalamil khabis. Jadi syair itu dihukumkan sama dengan seperti ucapan dan perkataan kita. Jika perkataan itu benar maka boleh diucapkan di masjid, maka begitu juga dengan syair. Jika ucapan itu salah, tidak boleh diucapkan dalam masjid, maka begitu juga dengan syair. Wallahu a'lam. Silakan. Fadhil.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para azatis dan para ahibah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada beberapa hal yang bisa diambil hukumnya, ya, ahkamnya. Yang pertama yang menunjukkan di sini tentang syair. Nah, syair ini di dalam Al-Quran disebutkan bahwa dalam surah Yasin itu apa? Wa ma yanbaghi intinya bahwa Nabi SAW tidak layak baginya syair atau Nabi itu tidak bersyair gitu. Wa ma yanbaghi lahu. Nah, tetapi ini berdasarkan pandangan para ulama bahwa bagi Nabi SAW, karena memang beliau, kita tahu bahwa Nabi SAW ummi. Wa ma yanbaghi lahu syi'ra in huwa illa dzikrun lil alamin, ya. Nah, intinya bahwa Nabi SAW terkenal sebagai ummi, artinya beliau tidak tahu tulis baca. Dan itu sebagai kemuliaan bagi beliau, justru menguatkan tentang sakral atau validitas kemuliaan Al-Quran sebagai wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu Nabi SAW. Maka beliau tidak beliau sebagai ummi itu justru sebagai kemuliaan karena menambah kemukjizatan daripada Al-Quran. Itu bedanya dengan kita. Kalau kita tidak tahu tulis baca kan kekurangan bagi kita, harus diberantas malah kan, apa, buta huruf. Nah, itu bagi kita sebagai manusia biasa. Tapi bagi Nabi SAW itu sama sekali tidak mengurangi kedudukan beliau, bahkan menambah kemuliaan beliau, menambah bahwa betul-betul Al-Quran itu adalah dari Allah sebagai wahyu. Karena saat itu orang Arab mereka sangat hebat bersyair. Jadi apa namanya, salah satu, memang orang Arab itu jahiliyah, ya. Nah, tapi jahiliyah mereka itu bukan berarti bodoh dari segi apa namanya peradaban, karena mereka syair hebat. Kemudian juga dari sisi perdagangan, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i syita'i was-saif. Nah, intinya bahwa Al-Quran itu datang kepada orang-orang yang hebat dalam masalah kata-kata sebenarnya. Maka justru mereka ditantang, ya kan, ditantang oleh Allah. Nah, itulah mukjizat. Jadi kemukjizatan Al-Quran itu hadir di tengah-tengah orang yang hebat dalam bersyair, hebat dalam berkata-kata, tetapi mereka tidak bisa mendatangkan satu surah yang sebanding dengan Al-Quran. Itu tetapi bagi Nabi SAW. Tapi bagi sahabat ini sebagai apa namanya, sebagai dalil bahwa bersyair itu adalah sesuatu yang baik. Nah, walaupun memang ketika itu ada syair-syair yang istilahnya syair-syair yang juga konotasinya tidak baik. Nah, itu kalau kita baca syair-syair itu ada juga memang syair-syair yang konotasinya tidak baik, entah mengajak kemungkaran, entah dia isinya itu apa namanya, agak-agak apa namanya, ya fahish lah, atau kurang baik untuk didengar. Nah, itu ada juga. Maka ada yang mempelintir lah, istilahnya dipelintir. Kan fawailul lil musallin. Kalau nggak salah ada syair yang
mempelintir itu fawailul lil musallin. Dulu saya dengar seorang guru, entah betul atau tidak syairnya, entah apa, ketika orang pergi sholat, pergi berjamaah ke masjid, lewat kan, nah orang yang mabuk-mabuk di tepi jalan tuh, dia bersyair, ta'ala bina nuskiru khamran, ngapain pergi ke masjid, lebih baik bersama dengan kami minum-minum khamar. Jadi mereka mabuk-mabukan di tepi jalan. Lalu mereka bilang, ngapain ke masjid, lebih baik sama-sama dengan kami. Nah, ikut ta'ala bina nuskiru khamran, mabuk-mabukan dengan khamar. Kenapa? Fama qala rabbukum wailul lil muskiri walakin qala rabbukum wailul lil musallin. Karena Tuhanmu tidak berkata celaka bagi pemabuk, tapi berkata celaka bagi orang yang sholat. Itu dipelintir itu kan, ayat Quran dipelintir. Itu kata salah seorang guru kami, saya ingat, ini salah satu syair yang tidak betul isinya. Jadi tergantung syair-syairnya ini, kalau dia menguatkan perjuangan pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah diantaranya justru dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Sayyiduna Hasan bin Thabit ini terkenal dengan salah satu penyair Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis ini kata para ulama menunjukkan tentang keistimewaan pertama sahabat Sayyidina Hasan bin Thabit. Beliau itu apa namanya, syair-syairnya sangat terkenal ya. Ini kalau nggak salah beliau ini juga punya syair namanya syair burda ya. Banat Su'ad. Itu dulu pernah kami hafal nih Banat Su'ad. Banat Su'ad itu salah satu syair yang kalau waktu dulu Fakultas Syariah ini dihafalkan gitu ininya. Syairnya, tapi saya lupa. Jadi disebut juga kalau nggak salah itu sebagai burda. Jadi burda asli itu sebenarnya itu Hasan bin Thabit. Nah, tapi kemudian burda terkenal Imam Al-Busiri. Nah, jadi tidak mutlak ya. Nah, kemudian di syarah hadis ini juga disebutkan bahwa ini menunjukkan bahwa sebagian para ulama membolehkan bersyair dalam masjid. Bersyair artinya ya tadi memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita ada perayaan Maulid, kemudian Isra Mi'raj, kemudian bersyair-syair, bersenandung, itu menurut sebagian ulama adalah boleh dalam masjid. Dan inilah yang diamalkan oleh sebagian guru-guru kita, sebagian kita, bahwa ya boleh bersenandung dalam masjid berdasarkan hadis ini. Walaupun nanti banyak tahqiqan ya, artinya pendalaman, misalnya kalau pakai alat gendang seperti apa. Tapi ala kulli hal bahwa syair selagi dia adalah sesuatu yang baik, di dalamnya mengandung kata-kata yang baik, mengandung penyemangat, maka dia termasuk di antara yang dibolehkan, bahkan bisa jadi dianjurkan. Itu di antara kandungan hadis ini. Wallahu a'lam. Baik, saya nambahkan bahwa sahabat Nabi Hasan bin Thabit ini di antara orang yang memuji Nabi dengan pujian yang mungkin menurut sebagian orang berlebihan, dan itu langsung pada Nabi. Ada hadis itu, khuliqta mubarra'un min kulli kama ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Apa bunyi awal? Nabi itu lahir wa ajmalu minka lam tara qattu ain. Nabi itu lahir, keelokan fisiknya itu enggak pernah ditemukan, dilihat oleh siapapun. Dan Nabi itu ketika disebutkan keelokannya itu, di badannya seakan tidak ada aib apapun, seolah-olah Nabi ketika dirinya wujud di alam zahir begini, itu di request pada Allah, ya Allah berikan saya bentuk terbaik begini begitu, seakan begitu. Maka Sayyidina Hasan bin Thabit itu menyebut langsung pada Rasul. Apakah Rasul marah? Apakah Rasul menyebut bahwa sahabat ini berlebihan, atau sahabat ini bisa kufur gara-gara kalimat itu? Ternyata tidak. Ternyata
wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Dan lebih baik dari engkau tak pernah dilihat oleh mataku, kata sahabat Hasan bin Thabit. Dan lebih elok dari engkau tidak pernah wanita manapun melahirkan. Artinya di dunia ini bila ada perempuan melahirkan seorang anak, tak ada yang lebih elok pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan tak ada aib apapun pada diri engkau. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan engkau ketika diciptakan adalah seperti apa yang engkau kehendaki untuk diri engkau sendiri, seakan-akan begitu. Jadi Rasul tidak marah. Sahabat Hasan bin Thabit memuji Rasul di hadapan Rasul, sehingga tidak pernah dari dahulu disebut orang-orang yang memuji Rasul baik langsung pada Rasul atau para ulama kemudian menulis buku, apakah namanya Burdah atau Barzanji atau kitab-kitab yang kumpulan nasyid atau pujian-pujian pada Nabi, mereka sebut berlebihan, sehingga ini tidak relevan bila diadu dengan hadis la tatruni kama tara'atin nasara ala Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memposisikan aku seperti orang-orang Nasrani memposisikan Isa bin Maryam. Kita perlu lebih jeli dalam memahami hadis itu. Orang Nasrani memposisikan Isa bin Maryam tidak lagi sekedar Nabi dan Rasul, tapi sudah sebagai Ibnul Ilah, anak Tuhan, atau sudah memposisikan ketuhanan kepada Nabi Isa. Sementara umat Nabi Muhammad, apapun kalimat pujian yang mereka buat, dengan redaksi apakah ditulis dalam bentuk syair, dalam bentuk prosa, atau dalam bentuk narasi apapun, tidak akan memposisikan Nabi Muhammad melebihi sebagai seorang Nabi, melebihi sebagai seorang Rasul. Bila seperti itu, maka di zaman Rasul sudah dilakukan itu. Bahkan sahabat Nabi yang pensyair itu didoakan oleh Nabi. Apa doa Nabi? Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Ya Allah, kuatkan dia dengan pertolongan-pertolongan Jibril terhadapnya. Lalu Rasul ketika mendoakan ini, seakan kita bisa pahami langsung bahwa bersyair dan orang penyair dia tak tercela dalam agama. Begitu juga kalau ada orang bernasyid atau orang membacakan nasyid, nasyidnya tidak otomatis tercela, orangnya juga tidak otomatis tercela. Sehingga tadi Ustaz Hanafi sudah bacakan, Imam Ibnu Hajar menjelaskan, kata beliau, Annal Bukhariya arada yuhtamal annal Bukhariya arada anna syi'ral mustamila 'alal haqqi haqqun, bahwa syair yang isinya kebenaran dia hak, dia boleh, tidak ada masalah. Bidalili du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam li Hasan ala syi'rih. Sayyidina Hasan itu dipuji oleh Nabi. Artinya pujian-pujian yang baik, syair-syair yang baik itu mendapat pujian dalam agama. Rasul langsung memuji. Tapi bila dia tidak baik, dia menyebabkan orang bangkit syahwat, orang berbuat dosa, orang minum khamar, seperti contoh kasus Asbullah tadi, itu baru tercela dalam agama. Jadi kalau ada orang mengatakan kamu ngapain selawat, selawat itu berlebihan pada Nabi, hati-hati, itu adalah salah persepsi. Kenapa? Nabi itu sehebat apapun kita memuji beliau, selama masih pujian terhadap yang layak bagi beliau, belum ada pujian yang pantas untuk Nabi. Kenapa? Nabi itu adalah afdalul khalqi bil itlaq, makhluk Allah terbaik dibanding semua apapun diciptakan Allah. Allah ciptakan manusia, ciptakan hewan, ciptakan tumbuhan, ciptakan alam, ciptakan aras, ciptakan qalam, ciptakan apa saja. Di antara semua itu jika dibandingkan mana yang terbaik, Nabi Muhammad yang terbaik.
Sehingga bila kita memuji berbagai pujian dengan kalimat-kalimat indah, dia belum akan setara memuji yang terbaik di antara yang terbaik. Makanya para ulama kita dari dahulu berusaha membuat berbagai pujian-pujian terbaik mereka kepada Nabi, lalu dibukukan. Hari ini sebagian sampai pada kita, sebagian tak lagi kita temukan. Maka kalau ada yang baca burdah, baca barzanji, baca marhaban atau yang lain-lain, itu sudah mendapat pembenaran dari Nabi semasa Nabi hidup, selama yang dilakukan itu memposisikan Nabi sesuai dengan posisi proporsional Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Silakan. Ada nama Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tuan guru yang sama kita muliakan dan sahabat semua yang kami muliakan. Dari hadis tadi dalam kitab Minhatul Bari dijelaskan bahwa ada pendapat mengatakan bahwa syair itu yang terjadi itu tidak di masjid. Akan tetapi ya, pendapat ini dijawab ataupun dibantah dengan riwayat yang lain. Marra Umar fil masjidi wa Hasan yanshuddu fazajjaroh. Umar lewat di masjid ketika itu Hasan sedang mendendangkan syair. Maka Umar marah, ya. Maka Hasan pun menjawab, aku dulu bersyair di masjid. Wa fihi man huwa khairum mink. Di masjid waktu itu ada orang yang lebih mulia, yang lebih hebat lagi darimu, yaitunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini dari sini menunjukkan bahwa ini adalah kejadiannya di masjid. Lalu ada lagi hadis yang lain. Ada hadis dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Ada orang mengambil dalil bahwa bersyair itu dilarang di masjid. Dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, naha Rasulullah SAW antana syudil ash'ari fil masajid. Memang hadis ini terdapat dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Akan tetapi kata ulama fadu'afahu jama'atun. Sekelompok ulama menganggap hadis ini dhaif. Wa bi taqdiri sihhatihi, andai pun hadis ini sahih, wa huwa mahmulun ala syi'ril batil, maka andai kata hadis yang dalam Sahih Ibnu Khuzaimah ini memang sahih, maka ini maksudnya adalah syair yang batil. Ada hadis lain juga, hadis Bukhari Muslim, ya, sungguhlah seorang itu memenuhi rongganya dengan nanah, itu lebih bagus, lebih baik daripada dia penuhi dengan syair. Ini menunjukkan larangan juga. Akan tetapi kembali hadis ini, ya, dijelaskan oleh ulama bahwa ini hadis ini ditujukan kepada seseorang yang hatinya penuh dengan bersyair, yang lebih dominan syair, sehingga syair-syair itu menyibukkannya dan menjauhkan dia daripada Al-Quran dan zikir. Dan kesimpulannya kata ulama dalam kitab Minhatul Bari, mendendangkan syair itu adalah boleh adanya bila karoha, dengan tanpa makruh, ingkana haqqan, jika syair itu adalah hak, benar, tidak ada kebatilan. Wa makruhun karohata, ya, dan makruh, ya, karohata tahrimin, makruh tahrim, ingkana batilan,
jika syair itu ada kebatilan di dalamnya. Wa makruh karohata tanzihin, dan makruh tanzih iza ghalaba alaihi istighalun bihi anil qur'ani wa zikri, ya, ketika syair itu membuat dia sibuk dengannya sehingga dia jauh daripada Al-Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesimpulan dari ulama. Ada hadis yang boleh bersyair, ada hadis yang melarang bersyair, lalu dijamak, dikombinasikan, maka ada kalanya boleh, ya, boleh tanpa makruh. Ada makruh haram kalau ada batil, ada makruh tanzih kalau melalaikannya daripada Al-Quran dan zikir. Wallahu a'lam bishawab. Jadi syukur. Ada lagi. Baik, kita baca satu lagi sebelum kita bacakan hadis berikutnya. Terkait dengan yang tadi sudah dibacakan, bahwa salah satu penyair Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Hasan yang sudah dibacakan tadi, bahwa beliau termasuk salah satu sahabat yang pada waktu itu membalas syair-syair ejekan dari orang-orang musyrik. Jadi kalau istilah kita kan berbalas pantun. Jadi kalau pantun tidak dibalas dengan pantun itu tidak sesuai. Tapi dulu syair mengejek, sehingga yang membalas itu diantaranya adalah Hasan yang disebutkan di dalam hadis tadi. Kita baca bab berikutnya, babu ashabil hirabi fil masjid. Bab tentang orang-orang yang punya keahlian bermain bermain pedang, ya, atraksi pedang, ya, perang-perangan di dalam masjid. Ini terkait dengan orang menunjukkan kehebatan menggunakan pedang lalu kemudian itu dimainkan di masjid. Kalau kita kan sering juga di beberapa tempat, termasuk kita kalau ada acara-acara pesta pernikahan, biasanya kan ada permainan pedang itu dari beberapa orang yang memang sudah ahlinya sehingga dimainkan pedang. Itu ternyata sudah ada sejak zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kalau pakai adat Minang, Ustaz, ya, ada biasanya atraksi main pisau dan lain sebagainya. Di hadis ini, wa bisanadinal muttasil ila Imam Al-Bukhari, hadatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah qala hadatsana Ibrahim ibnu Sa'din an Salihin an ibni Shihabin qala akhbarani Urwah bin Zubair anna Aisyata radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ala babi hujrati wal habasyatu yal'abuna fil masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaihi anzuru ila la'bihim. Di hadis yang ke-454 ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kata beliau, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari di pintu hujrahku, pintu kamarku. Dan ketika Bunda Aisyah menyaksikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal habasyatu yal'abuna fil masjid, dan pada waktu itu Habasyah ini Ethiopia, orang-orang Habasyah pada waktu itu sedang memperlihatkan atraksi permainan pedangnya di dalam masjid. Jadi kita bisa membayangkan jarak antara rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hujrahnya Bunda Aisyah, dengan Masjid Nabawi itu kan sangat dekat. Dan pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menyaksikannya. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyaksikannya, ternyata Bunda Aisyah ikut. Dan ketika Bunda Aisyah ikut, yasturuni biridaihi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menutup Bunda Aisyah dengan rida beliau. Anzuru ila la'bihim. Dan pada waktu itu kata Bunda Aisyah, aku juga melihat bagaimana mereka mempermainkan pedangnya untuk kemudian ditonton oleh yang lainnya. Itu diantara yang disebutkan. Maka di sini memberikan penjelasan bahwa pada waktu itu boleh membawa peralatan perang dan kemudian memperlihatkan atraksi peralatan perang itu di dalam masjid. Kan tadi awal menceritakan tentang membawa busur panah ke masjid. Boleh tidak
Boleh dengan catatan yang bagian tajam itu ditutup supaya nanti tidak melukai orang lain. Begitu tentang pentingnya menjaga nyawa di dalam Islam. Lalu kemudian sampai di sini ternyata bukan hanya sekedar membawa. Jadi kalau kemudian diperlihatkan atraksi permainan pedang di dalam masjid, itu juga bagian yang diperbolehkan. Maka di keterangannya di sini jawazu dzalika fil masjid. Bolehnya hal tersebut dilakukan di dalam masjid. Ini hadis yang ke 454. Mungkin akan ditambah keterangan dari yang lain dari para asatid, dipersilahkan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nih hadisnya satu lagi menuju bab 70 ya. Kita baca. Wa bihi ilaihi haddatsana qala zada Ibrahimu ibnul Munzir haddatsana ibnu Wahbin akhbarani Yunusu ani ibni Shihabin an Urwata an Aisyah qalat ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal habasyatu yal'abuna bihirabihim. Ini juga masih hadis yang serupa dari Sayyidina Urwah dan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadis ini juga diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, menjelaskan tentang di antara hal-hal yang terjadi di sekitar atau dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam," aku menyaksikan atau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal habasyatu, wal habasyah tadi sudah dijelaskan. Habasyah satu semacam suku ya dari daerah Sudan, Ethiopia, kulit hitam. Wal habasyah yal'abuna bihirabihim, yal'abuna bihirabihim, mereka bermain dengan pedang-pedang mereka. Nah, ini tadi sudah disampaikan bahwa sebagai ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa bolehnya melakukan hal-hal yang terkait dengan kepentingan agama di dalam masjid, karena memang masjid adalah diantara tempat ya diantaranya sholat ya, tapi selain itu adalah hal-hal yang mendukung daripada aktivitas agama, termasuk diantaranya lah latihan perang tadi. Nah, kemudian juga dari hadis ini disebutkan bahwa menunjukkan tentang bolehnya menonton permainan. Nah, jadi kan itu sebuah permainan, tetapi permainan yang tidak melalaikan, artinya yang dibolehkan. Jadi boleh. Kemudian juga hadis ini menunjukkan tentang bolehnya juga seorang wanita, perempuan menyaksikan para lelaki, itu boleh. Kemudian dari hadis ini juga menunjukkan tentang kedudukan Sayyidah Aisyah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keistimewaan Sayyidah Aisyah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan menonton bareng ya, ditutupi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga menunjukkan tentang akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperlakukan istrinya, memperlakukan keluarganya. Jadi
ya ada momen-momen di mana Nabi SAW juga refreshing ya. Jadi itu penting dalam kehidupan berkeluarga, jangan cuman serius terus setiap saat, setiap waktu ya, tapi ada juga momen-momen mungkin bersantai bersama keluarga, nonton bareng ya, atau misalnya jalan-jalan bareng, itu boleh. Liburan bareng ya, jalan-jalan, pergi mandi, berenang. Kemudian juga sebagian ada ulama mengatakan bahwa annal la'ba bil hirabi fil masjid mansukhun bil Qur'ani was sunnah. Jadi ada yang ulama mengatakan bahwa permainan dengan pedang itu sudah termansuh. Jadi hadis ini sudah dimansuh dengan Al-Qur'an. Apa yang memansuh pertama dalam Al-Qur'an, fi buyutin azinallahu an turfa'a ismuhu ya, dalam Al-Qur'an seperti itu. Jadi di dalam rumah Allah itu diizinkan adalah membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang menasah yaitu hadis menyebutkan dalam akhrajahu Ibnu Majah, jannibu masajidakum sibyanakum. Nah, jauhkan anak-anak kalian dari balita-balita ya, anak-anak kecil, wa majaninakum, orang-orang gila ya. Nah, tapi hadis ini disebutkan oleh pensyarah Sahih Bukhari, kalau nggak salah ini, nah disebutkan di situ bahwa bi annal hadis dhaif, bahwa hadis ini dhaif. Kemudian walaysa fihi wala fil ayat tasrihun bima idda'ahu. Jadi ayat itu tidak menunjukkan tentang menasakh hukum tadi, tidak ada. Begitu juga dengan hadisnya dhaif dan tidak menunjukkan tentang menasakh hukum tersebut. Jadi seolah-olah dikuatkan bahwa hukum ini tetap hadis ini tetap bakin, hukmuhu bakin. Jadi hukumnya tetap berlaku terkait dengan bolehnya tadi melakukan latihan atau permainan pedang di dalam masjid, termasuk aktivitas-aktivitas lain yang mendukung daripada dakwah. Maka boleh musyawarah di dalam masjid, ya boleh hal-hal yang sifatnya adalah bertujuan untuk kemaslahatan agama dan kemaslahatan umat secara umum. Wallahu a'lam. Baik, ada tambah sikit je Ustaz. Di situ dikatakan bahwa anak-anak tadi main-main senjata, main-main pedang-pedangan, perang-perangan. Fihi tadribu syaja'an ala mawaqil hurubi wal isti'dadi lil adu. Kenapa mainan ini dibolehkan? Bahkan Rasul nonton dan bawa istri nonton, karena permainan ini bisa memotivasi anak-anak untuk mereka punya keberanian dan selalu punya kesiapan untuk kalau nanti diajak untuk berjihad. Sehingga anak-anak muslim ini punya jiwa berani, punya jiwa siap untuk bertempur, tetapi bertempurnya untuk membela yang hak. Dan tentu saja ini baik menurut agama, dan dari dulu masjid tempat mengumpulkan. Sehingga kalau kita tengok sebagian daerah, masjid itu dijadikan di malam hari tempat anak-anak muda berlatih silat, anak-anak muda berlatih bela diri dengan berbagai macam aliran bela dirinya. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, jangan mudah untuk kita sensitif lalu memandang negatif kreatif anak-anak muda atau berbagai kegiatan yang dibuat di masjid. Karena boleh jadi perbuatan-perbuatan dibuat masjid itu secara kasat mata mungkin nampak sekedar bermain, secara kasat mata mungkin nampak sekedar hiburan, tapi rupanya hadis ini secara tidak langsung memberikan isyarat bahwa permainan yang membuat anak-anak muncul jiwa keberanian dan siap tempur, siap berlaga ketika dibutuhkan, justru dipuji oleh agama, seperti kejadian Rasul melihat orang-orang Habasyah yang bermain di sekitar masjid. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup kajian malam ini. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan disampaikan.
Fadal, silakan Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disyariatkan gimana sih Pak? Apakah sholat masih disyariatkan di dalam surga? Oh. Kalau masih, apa fungsinya masjid di dalam surga? Oh. Apakah sholat masih disyariatkan dalam surga? Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Pertama, kita tidak menemukan adanya taklif di surga. Taklif itu adalah beban untuk melaksanakan ibadah. Yang ada taklif itu adalah untuk hidup di dunia. Di akhirat, baik surga atau neraka, yang kita temukan adalah darul jaza, tempat dibalas. Dibalas dari apa yang dibuat di dunia. Sehingga di dalam surga ketika dikatakan dibalas dengan masjid, ini tidak berarti bahwa di surga itu ada salat jamaah dan umat Islam mesti salat jamaah dalam surga, atau orang masuk surga mesti salat jamaah dalam surga. Tidak mesti begitu. Tapi ini untuk sekedar membuat perbandingan bahwa ada orang yang dikasih masjid di dalam surga, kemudian ada orang dikasih rumah biasa. Tentu saja bagi orang-orang berpikir bahwa di dunia masjid ini tempatnya lebih dimuliakan dibanding rumah biasa, sehingga ini sekedar perbandingan bahwa tempat yang didapat oleh orang bangun masjid dia lebih mulia dibanding orang yang mendapat tempat bukan karena balasan membangun masjid. Sekedar perbandingan itu saja Pak. Yang kedua, jika ada syariat atau orang disuruh sholat di dalam surga, ini juga tak tutup kemungkinan. Dan sholat itu bukan sebagai untuk menguji orang bisa masuk surga lagi atau tidak, bukan. Tapi Nabi justru mengatakan ju'ilatis salatu qurrata 'ainil li. Salat itu kata Nabi adalah penyejuk jiwa bagiku. Boleh jadi bagi sebagian orang salat itu bagian daripada kelezatan surga ini terasa biasa, namun bila dilakukan salat kelezatan paripurna akan didapat dengan salat di tempat terbaik dalam menikmati berbagai kenikmatan terbaik. Kalau begitu sangat mungkin, tetapi selama ini kita tidak mendapati adanya taklif, beban melaksanakan ibadah di dalam surga seperti melaksanakan sholat tadi. Wallahu a'lam. Begitu Pak. Ada teman Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, ini tambahan sedikit tentang masjid yang Allah sediakan bagi orang yang membangun masjid di dunia dengan masjid di dalam surga. Kata Imam Nawawi maknanya itu paling tidak ada dua. Yang pertama, yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala membangunkan untuknya satu rumah di dalam surga karena dia membangun masjid. Semisal masjid itu artinya fi musammal baiti, artinya hanya sekedar tempat yang tempatnya itu luas. Jadi seperti memandang masjid, ini kan tempatnya luas. Dan begitu juga Allah akan siapkan untuknya tempat yang luas di dalam surga tersebut. Adapun bagaimana bentuknya ini tentu tak bisa ainun ro'at karena tak pernah ditengok oleh mata, tak pernah juga didengar oleh telinga. Lalu kemudian makna yang kedua, anna fadlahu ala buyutil jannah kafadlil masjidi ala buyutid dunya. Jadi kalau kita melihat masjid dengan rumah, tentu masjid yang akan lebih dimuliakan. Begitu juga bagi orang yang Allah siapkan untuknya rumah di dalam surga karena dia membangun masjid di dunia, itu akan lebih mulia dibanding rumah-rumah yang lain yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada lagi silakan yang bertanya. Silakan Pak. Sudah Pak. Jadi kalau ada orang dikasih surga berarti jaminan dia masuk surga. Nah, baik. Ini
hadis-hadis seperti ini sebenarnya banyak. Ada di antara hadis dijauhkan dari neraka. Ada di antara hadis dia tidak akan pernah mencium baunya neraka atau merasakan panasnya neraka. Ini adalah isyarat orangnya kalau mendapat nikmat surga pasti masuk surga, Pak. Karena tidak mungkin mendapat nikmat surga tapi di luar surga. Jadi hadis ini isyarat kalau ada orang berbuat amal saleh, berbuat amal kebaikan, dia ini akan memperoleh husnul khatimah nanti. Sehingganya kalau ada orang di dunia dia suka menolong orang susah menjadi mudah gara-gara dia, orang tak berpakaian jadi berpakaian gara-gara dia, orang lapar menjadi makan gara-gara dia, orang dengan berbagai kerumitan dan kesulitan dunia selesai gara-gara dia, Allah akan balas sama dengan apa yang dia buat untuk dia di akhirat nanti. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Al-Arba'in mengatakan bahwa ini isyarat bahwa pelaku amal soleh itu dia diberi Allah husnul khatimah, sehingga dengan husnul khatimah itu dia masuk surga dan mendapat nikmat-nikmat surga. Karena tidak mungkin dapat nikmat surga tapi tak masuk surga. Kira-kira begitu, Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Kalau tak ada, kita cukupkan. InsyaAllah kita sambung di pekan akan datang pada hadis 456, bab zikrul bai'i wasyira'i 'alal mimbar fil masjid. Bab tentang menjelaskan bagaimana kalau kita cerita jual beli di mimbar dalam masjid. Boleh tidak? Ini pengajaran tentang bab jual beli atau cerita bisnis dalam masjid, kita bahas di pekan akan datang insyaallah. Terima kasih, mohon maaf salah dan kurang. Semoga kita istiqomah. Sedikit lagi selesai juz 1 daripada Fathul Bari, atau selesai sebagian daripada Sahih Bukhari ini kita baca insyaallah. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita baca ada keberkahan daripada membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keberkahan ini tidak hanya untuk kita yang hadir, kita yang membaca, tapi untuk mungkin Riau dan mungkin orang-orang yang ahbab yang ada sekitar kita juga insyaallah. Kita berapapun yang datang, kita insyaallah akan lanjut membaca hadis ini karena kita ingin mengambil keberkahan dan manfaat daripada membaca hadis-hadis Nabi yang dihimpun oleh Imam Bukhari dan kitab Al-Jami' As-Sahih Imam Bukhari. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.